Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Kita masuk pembahasan kepada hadis ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Mari kita takhrij hadis di atas. Yang pertama yaitu kita mengetahui sumber-sumber hadisnya. Hadis di atas terdapat di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Al-Iman, hadis nomor 8. Bisa dijumpai juga di dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Iman, hadis nomor 16. Dan juga diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i, kitab Al-Iman, Sunan At-Tirmidzi dalam kitab Al-Iman juga, dan di dalam Musnad Ahmad. Derajat hadis ini yaitu hadis sahih. Hadis ini termasuk muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim, atau Imam Bukhari atau Imam Muslim dan Imam Muslim, dan termasuk dari hadis-hadis yang paling kuat dalam menjelaskan pokok dasar Islam. Perawi hadis ini atau perawi alanya yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu putra dari Umar bin Khattab, seorang sahabat yang terkenal wara' dan banyak meriwayatkan hadis. Mari kita terjemahkan hadis ketiga ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Islam dibangun atas 5 hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan agama Islam seperti bangunan yang kokoh karena ditopang oleh 5 pilar utama.
Jika salah satunya hilang, maka bangunan itu rapuh. Rukun Islam yang kelima, yang pertama adalah syahadat, yaitu mengucapkan dengan lisan dan meyakini dalam hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah pondasi akidah Islam. Yang kedua yaitu salat, kewajiban harian 5 waktu. Salat adalah tiang agama yang membedakan muslim dan non-muslim. Yang ketiga yaitu zakat. Harta wajib yang dikeluarkan oleh muslim yang mampu untuk membersihkan harta dan membantu fakir miskin. Yang keempat yaitu puasa Ramadan, yaitu ibadah tahunan yang melatih takwa, kesabaran, dan pengendalian diri. Yang terakhir yaitu haji ke Baitullah, ibadah yang wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu secara finansial dan fisik. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas yaitu Islam dibangun di atas 5 pondasi utama yang wajib diyakini dan diamalkan. Yang kedua, hadis ini adalah dasar dari konsep rukun Islam yang diajarkan sejak awal oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menunaikan 5 rukun Islam ini secara lahir dan batin adalah minimal syarat keislaman seseorang. Dan yang terakhir, hadis ini termasuk muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjadikannya sangat kuat dan otoritatif. Kita masuk kepada hadis nomor 4. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqata mithla dhalik thumma yakunu mudghata mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikadbir rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Mari kita takhrij hadis di atas. Sumber hadis kita bisa dapati hadis di atas di dalam Sahih Bukhari, kitab Bada'ul Khalqi, nomor hadis 3208. Kita juga bisa jumpai di dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Qadar, nomor hadis 2643. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abi Daudnya dan At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan yang terakhir diriwayatkan oleh Musnad Ahmad. Derajat hadis ini yaitu sahih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat senior dan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia terkenal dengan kedalaman ilmunya, terutama dalam bidang tafsir dan fikih. Mari kita artikan hadis di atas. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, qala, ia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami,
wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan oleh wahyu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, atau selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga, atau dalam jenjang 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihir ruha. Lalu meniupkan ruh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama yaitu bikatbir rizkihi, yaitu menulis rezekinya. Yang kedua wa ajalihi, dan ajalnya atau waktu kematiannya. Yang ketiga wa alamihi, yaitu amal perbuatannya. Dan yang keempat wa syaqiyun au sa'idun, dan apakah ia celaka atau bahagia di akhirat. Dalam hadis di atas, tahapan penciptaan manusia, hadis ini menjelaskan tahapan-tahapan penciptaan manusia secara beruntutan dalam rahim. 40 hari pertama yaitu nutfah, air mani, atau fase awal pembentukan. Yang kedua yaitu 40 hari kedua yang disebut dengan alaqah. Jaringan mulai berkembang, menempel. Yang keempat atau 40 hari yang ketiga mudghah, atau berbentuk segumpal daging, bentuk tubuh mulai tampak, sudah mulai berbentuk. Total 140 hari, kurang lebih berarti sekitar 4 bulan. Kemudian dimasukkan ruh oleh malaikat. Penjelasan ini selaras dengan temuan ilmiah modern, walau tentu konteks spiritual dalam hadis lebih utama daripada teknis medis. Setelah 120 hari, malaikat datang dan meniupkan ruh, menandakan permulaan kehidupan manusia sebagai makhluk bernyawa. Malaikat juga menulis takdir penting yang telah Allah tetapkan sejak di alam rahim. Yang pertama yaitu rezekinya, jumlah dan bentuk karunia di dunia. Yang kedua yaitu ajalnya, kapan ia akan wafat. Yang ketiga yaitu amalnya, jenis perbuatan yang akan ia lakukan. Yang keempat yaitu celaka atau bahagianya, artinya nasib akhirnya, apakah akan di surga atau di neraka. Pelajaran penting yang kita dapat ambil dari hadis di atas, yang pertama yaitu manusia sudah memiliki takdir utama sejak dalam kandungan. Yang kedua, namun ini bukan justifikasi untuk pasrah buta. Sebab kita tidak tahu isi takdir kita, maka kita tetap wajib berusaha, berdoa, dan beramal. Yang ketiga yaitu konsep ruh menunjukkan bahwa kehidupan manusia bukan sekedar materi, tapi juga makhluk spiritual. Mari kita lanjutkan. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah dan tiada Tuhan selainnya. Inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlil jannati, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, hingga tidak tersisa jarak antara dia
dan surga kecuali sejauh 1 hasta. Fayasbiku alaihil kitabu, namun takdir mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, lalu ia pun beramal dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, dan akhirnya ia masuk ke dalamnya atau masuk dalam neraka. Keikhlasan dan konsistensi amal sangat penting. Jangan terlena dengan amal saat ini, karena belum tentu kita wafat dalam keadaan baik. Berdoalah selalu agar diwafatkan dalam husnul khotimah. Kita lanjutkan. Wa inna ahadakum laya'malu bi'amali ahlin nari. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Hingga tidak tersisa antara dia dan neraka kecuali sejauh 1 hasta. Fayasbiku alaihil kitabu, namun hadir mendahuluinya atau apa yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, lalu ia beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, maka ia pun masuk ke dalamnya atau ke dalam surga. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menyeimbangkan hadis sebelumnya yang menyebut orang tampak soleh tapi akhirnya masuk neraka. Sementara ini menyebut orang tampak buruk tapi akhirnya masuk surga. Pelajaran utamanya adalah istiqomah dan jangan menilai dari awal, karena hanya Allah yang tahu akhir seseorang. Wallahu a'lam bissawab.